mengemukannya kasus oknum di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki kekayaan tidak sesuai dengan profil jabatannya merupakan indikasi adanya oknum-oknum yang tidak berintegritas dalam menjalankan tugasnya. Dengan mengemukakannya kasus ini dapat menjadi momentum bagi seluruh aparatur negara untuk dapat memperkuat praktek integritas mulai dari kedisiplinan individu-individu, bisnis proses, dan peringatan dini. DPR RI juga ikut memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga integritas, kehormatan, dan kedudukan sebagai anggota DPR RI dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Terungkapnya temuan transaksi janggal senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan mengejutkan banyak pihak, termasuk DPR RI. Kasus tersebut pertama kali diungkap ke publik oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam sebuah acara di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta beberapa waktu lalu. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK juga telah menyampaikan kembali rekapitulasi data hasil analisis atau pemeriksaan kepada Kementerian Keuangan. Data tersebut diduga berkaitan dengan indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU sejak tahun 2009. Isu tersebut berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan dalam mengelola APBN dan lebih jauh dikhawatirkan akan berdampak pada tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Untuk itu, DPR RI mendesak pengawasan terhadap dugaan transaksi yang mencurigakan harus dijalankan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan. Sebagai langkah preventif, PPATK juga harus lebih cepat dalam melaporkan setiap transaksi yang mengarah pada tindak pidana pencucian uang. Ke depan sebaiknya aturan-aturan, undang-undang yang memang berlaku saat ini laksanakan saja dengan baik. Saya yakin bahwa proses tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari ya. Karena kalau kita pikir-pikir ya, PPATK jelas dia tahu bagaimana transaksi-transaksi yang sudah berproses. Malah saya dengar di media atau baca di media sudah dilaporkan penemuan dari PPATK, tetapi lembaga yang dilaporkan tidak melakukan tindakan. Nah, ini gimana gitu. Nah, ini harus ditarik pada tingkat pimpinan atas ya. Jadi bagaimana pimpinan-pimpinan dalam hal ini inspektoratnya bergeraklah setelah mendapatkan masukan dari PPATK, ada aliran-aliran yang mencurigakan, saya rasa perlu suatu proses masalah yang berhubungan dengan laporan tersebut diteliti ya. Sebagai salah satu upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang, DPR RI saat ini tengah menggodok pembahasan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Kehadiran undang-undang perampasan aset dirasa kian mendesak untuk menindak setiap penyelenggara negara dengan penambahan harta kekayaan yang tidak wajar. RUU perampasan aset ini nantinya tidak hanya mengatur soal tindak pidana korupsi, tetapi juga tindak pidana lainnya, termasuk TPPU. Salah satu poin krusial dari RUU tersebut adalah suatu korporasi atau perusahaan wajib memberitahukan seluruh aset mereka kepada negara agar tidak dijadikan sebagai tempat pencucian uang. Tetapi barangkali juga agar persepsi tentang RUU ini itu juga luas ya, kemudian juga publik memahami dengan baik, ini perlu juga disosialisasikan. Sebab yang terkesan di ruang publik kan selama ini kalau RUU perampasan aset tindak pidana itu seolah-olah hanya dengan tipikor saja, dengan tindak pidana korupsi. Padahal itu RUU yang terkait dengan perampasan aset untuk tindak-tindak pidana yang lain juga. Komisi 3 DPR RI
akan segera memanggil Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala PPATK terkait kisruh isu transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah di Kemenq. Pemanggilan tersebut untuk mengklarifikasi data sesungguhnya karena isu ini telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Jangan sampai isu yang sudah terlanjur membuat bingung masyarakat lenyap begitu saja tanpa ada kejelasan. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.